Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan mengenai pengobatan HIV atau AIDS. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Perkenalkan, saya Alvalina Silvaniara, absen 2. Perkenalkan, nama saya Ari Dwi Cahyono, absen 4. Perkenalkan, nama saya Jelita Permatasari, absen 14. Perkenalkan, nama saya Jessica Hani Valentia, absen 15. Perkenalkan, nama saya Nirma Lazida Mniroh, absen 27. Perkenalkan, saya Raihan Lutfi Ardianta Tadi, absen 29. Nah, baik. Untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai jenis pengobatan HIV atau AIDS yang akan dijelaskan oleh Ari Dwi Cahyono. Nah, jenis pengobatan HIV atau AIDS itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada antiretroviral atau ARV. Terus yang kedua ada yang namanya menggunakan antivirus lain. Nah, umumnya pengobatan HIV atau AIDS itu menggunakan antiretroviral. Nah, apa itu antiretroviral? Nah, antiretroviral itu adalah kelompok obat untuk menangani infeksi human imunodefisiensi virus atau HIV. Nah, obat ini dapat meningkatkan kualitas hidup penderita HIV dan menurunkan resiko terjadinya komplikasi akibat HIV atau AIDS. Nah, lalu ada tujuan dan efek penggunaan ARV atau antiretroviral. Yang pertama, tujuan pengobatan ARV adalah untuk menurunkan jumlah virus dalam darah sehingga tidak terdeteksi. Yang kedua, untuk mengurangi resiko penularan HIV. Lalu yang ketiga, untuk mencegah infeksi oportunistik. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas hidup. Lalu, penggunaan ARV memiliki efek samping, yaitu yang pertama, pusing, sakit kepala, mual, muntah, dan diare. Lalu yang kedua, terjadi gejala mulut kering, lalu kualitas tidur yang sulit, lalu tubuh mudah lelah. Yang ketiga ada tulang lebih rapuh, lalu kadar gula dan kolesterol tidak normal, dan yang terakhir adanya kerusakan otot dan penyakit jantung. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis ARV yang akan dijelaskan oleh Raihan Lutfi. Jenis-jenis ARV ada 5. Yang pertama, Integrase Strength Transfer Inhibitors atau INSTIS. Obat ini adalah obat yang menghentikan aksi integrase. Yang kedua, ada Nucleoside atau Nucleotide Reverse Transcript Inhibitors atau NRTI. NRTI adalah salah satu golongan obat antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan HIV dan AIDS. Ya, lalu yang ketiga ada Cytochrome P4503A atau CYP3A inhibitors. Obat ini adalah enzim dalam organ hati yang membantu beberapa fungsi tubuh. Yang keempat ada protease inhibitors atau PI. Protease inhibitor adalah salah satu obat HIV dan AIDS yang bekerja dengan cara mengikat enzim protease. Yang kelima, entry inhibitors. Pengobatan menggunakan entry inhibitors bekerja dengan cara menghalangi virus HIV dan AIDS memasuki sel T yang sehat. Namun obat ini jarang digunakan sebagai pengobatan pertama untuk HIV. Entry inhibitors ada 3 jenis, yaitu yang pertama fusion inhibitor, yang kedua post attachment inhibitor, yang ketiga chemokine
koreseptor antagonis atau CCR5 antagonis. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan replikasi yang akan dijelaskan oleh Nirmala. Untuk tahapan replikasi, ada beberapa tahapan dalam penyembuhan ARV. Yang pertama yaitu penempelan. HIV menggunakan protein untuk menempel pada reseptor pada sel imun. Reseptor seperti gembok yang harus dibuka HIV untuk memasuki sel. Yang kedua yaitu fusi atau lapisan luar HIV bergabung dengan sel imun. Yang ketiga adalah entry. Kapsid atau cangkang yang terbuat dari protein yang membawa materi genetik dan peralatan yang dibutuhkan untuk bereplikasi masuk ke dalam. Yang keempat yaitu transkripsi balik. Enzim yang dibawa HIV membuat DNA dari RNA yang dibawanya untuk membuat lebih banyak salinan virus. Yang kelima yaitu integrasi. DNA HIV masuk ke dalam nukleus sel tempat DNA berada. Di sana, enzim integrase memasukkan DNA HIV ke dalam DNA. Dari sana, sel-sel membaca DNA virus seolah-olah itu adalah instruksi dari tubuh sendiri. Yang keenam yaitu transkripsi balik. Yang keenam yaitu transkripsi. Sel memberi kode DNA-nya dan DNA HIV menjadi RNA. Yang ketujuh yaitu translation, yaitu RNA bergerak keluar dari nukleus dan menggunakan ribosom sel yang mirip dengan pabrik kecil yang membuat protein untuk membuat protein dari instruksinya. Yang kedelapan yaitu perakitan. Protease HIV memecah protein-protein ini dan mengemasnya menjadi lebih banyak virus untuk menginfeksi sel-sel lain. Yang kesembilan yaitu pembentukan tunas dan kematian sel. Sel imun hancur ketika virus keluar dari sel dan menginfeksi sel lainnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan dan kegagalan pengobatan HIV atau AIDS. Yang pertama kita akan membahas mengenai penggunaan ARV yang akan dijelaskan oleh Jessica Hani. ARV diberikan untuk menurunkan jumlah virus di dalam tubuh, menurunkan risiko penularan, dan menjaga kualitas hidup penderita HIV positif. Tanpa pengobatan ARV, imunitas tubuh penderita akan cepat sekali turun, hingga pada batas yang mana semua penyakit infeksi yang ringan dapat menjadi berat dan mengancam nyawa pasien. Ada berbagai jenis ARV, misalnya efavirenz, nevirapin, lamivudin, dan sebagainya. Regimen ARV yang diberikan pada pasien biasanya terdiri dari berbagai kombinasi ARV, dan ada juga yang digabung ke dalam satu sediaan pil. Kebanyakan ARV dikonsumsi 1 kali sehari sebelum atau sesudah makan. Beberapa ARV ada yang dikonsumsi 2 kali sehari. ARV yang dikonsumsi sebaiknya dikonsumsi di jam yang sama agar mudah mengingatnya dan tidak ada dosis yang terlewatkan. Jika mau mengubah jadwal selama bulan puasa, silakan saja dilakukan. Namun, sebaiknya tetap memperhatikan kaidah selang 24 jam untuk obat yang diminum 1 kali sehari atau jarak antar konsumsi obat 24 jam. Jika obat 2 kali sehari, maka selang 12 jam. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kegagalan dari pengobatan HIV atau AIDS yang akan dijelaskan oleh Alvelina. Baik, terkait kegagalan pengobatan HIV atau AIDS adalah kondisi ketika antiretroviral atau ARV tidak mampu menekan jumlah virus HIV dalam darah hingga tingkat yang tidak terdeteksi. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk perkembangan AIDS, infeksi oportunistik, dan resistensi obat. Kegagalan pengobatan HIV ini ditandai dengan peningkatan jumlah virus HIV dalam darah, penurunan jumlah sel kekebalan tubuh, munculnya infeksi oportunistik, dan memburuknya kondisi kesehatan secara keseluruhan.
Kemudian, kegagalan pengobatan HIV atau AIDS ini terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor yang berhubungan dengan virus, resistensi obat. Virus HIV memiliki kemampuan untuk bermutasi dengan cepat, sehingga dapat mengembangkan resistensi terhadap obat antiretroviral atau ARV. Resistensi ini dapat terjadi jika obat ARV tidak dikonsumsi secara teratur atau dalam dosis yang tepat. Cara terbaik untuk mencegah terjadinya resistensi adalah mengendalikan HIV dengan mengonsumsi obat ARV yang ampuh. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor yang berhubungan dengan pasien, kepatuhan pengobatan yang buruk. Tidak minum obat ARV secara teratur atau sesuai dengan petunjuk dokter adalah penyebab utama kegagalan pengobatan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti lupa, efek samping obat, atau kurangnya dukungan. Efek samping obat. Beberapa obat ARV dapat menyebabkan efek samping yang tidak menyenangkan, yang dapat membuat pasien enggan untuk melanjutkan pengobatan. Interaksi obat dapat berinteraksi dengan obat ARV sehingga mengurangi efektivitasnya. Pasien dengan kondisi kesehatan lain seperti tuberkulosis atau hepatitis mungkin lebih sulit diobati dikarenakan dia sudah memiliki penyakit HIV, kemudian ada kondisi penyakit yang lain sehingga menyebabkan pengobatan itu lebih lama. Kemudian penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol dapat mempengaruhi kepatuhan pengobatan dan efektivitas obat ARV. Faktor yang terakhir adalah faktor yang berhubungan dengan sistem kesehatan. Akses terbatas ke obat ARV. Di beberapa daerah, akses ke obat ARV mungkin terbatas, sehingga menyulitkan pasien untuk mendapatkan pengobatan yang mereka butuhkan. Kurangnya dukungan dari keluarga, teman, atau petugas kesehatan dapat membuat pasien merasa terisolasi dan sulit untuk mengikuti pengobatan. Kualitas pelayanan kesehatan. ARV kurang memadai sehingga dosis obatnya suboptimal. Untuk mencegah kegagalan pengobatan, penting untuk yang pertama, mengonsumsi obat ARV secara teratur dan sesuai petunjuk dokter. Yang kedua, mengatasi efek samping obat dengan berkonsultasi dengan dokter. Yang ketiga, mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, atau petugas kesehatan. Yang keempat, memiliki gaya hidup sehat. Dan yang terakhir adalah melakukan kontrol secara rutin terhadap dokter. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka dan sumber yang kami gunakan dalam mengisi materi dalam PPT ini. Nah, kesimpulannya yaitu pengobatan HIV atau AIDS dengan antiretroviral atau ARV adalah langkah utama dalam mengelola infeksi HIV. ARV bekerja dengan menekan replikasi virus dalam tubuh sehingga jumlah virus atau virus load menurun dan sistem kekebalan tubuh tetap terjaga. Dengan penggunaan ARV yang konsisten, orang dengan HIV dapat menjalani hidup yang sehat dan memiliki harapan hidup hampir setara dengan orang tanpa HIV. Namun, keberhasilan terapi ARV sangat bergantung pada kepatuhan penderita dalam mengkonsumsi obat secara teratur. Jika ARV tidak dikonsumsi sesuai jadwal atau dihentikan tanpa petunjuk dokter, virus dapat menjadi kebal atau resisten terhadap obat yang membuat pengobatan lebih sulit. Efek samping seperti mual, diare, atau kelelahan juga bisa terjadi, tetapi umumnya dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu, selain akses terhadap ARV, edukasi dukungan, psikososial, dan layanan kesehatan yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan terapi dan meningkatkan kualitas hidup penderita HIV atau AIDS. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Jika ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.